Kepala Sekolah SD Jundang yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SD Jundang yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah SD Jundang, yang ketiga diseminasi budaya positif, kemudian yang keempat nanti menutup. Baiklah, kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Jundang, yang kami banggakan, kami beri support sepenuhnya pada Pak Bayu Adriawan Sarjana Pendidikan yang dalam kegiatan ini melaksanakan kegiatan sebagai calon guru penggerak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak lupa marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih, atas limpahan kasih sayang kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan sekolah kita untuk melaksanakan diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Bayu. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua kalinya, marilah nanti apa yang disampaikan oleh Pak Bayu memberi inspirasi kepada kita untuk lebih baik, lebih meningkatkan kita dalam kegiatan membersamai anak-anak kita untuk belajar agar menjadi memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian sepatah kata yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heriatis yang sudah memberikan sambutan atau sepatah kata. Kemudian yang selanjutnya itu acara ketiga, yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum lanjut, saya akan membacakan tujuan atau harapan ya. Jadi melalui kegiatan diseminasi ini, SD kita dapat melaksanakan atau dapat mempraktekkan di setiap kelas supaya dapat dapat tercapai ya, tujuan dari diseminasi dan juga budaya positif dapat membudaya. Jadi sudah budaya positif dipraktekkan dan membudaya di SD 2 Jundang. Itu tujuan dan harapannya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan sudah hadir dalam acara pada siang hari ini. Kemudian yang akan kita bahas ada lima poin dalam budaya positif.
yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi konon dan juga segitiga restitusi. Ini pertanyaan formatif Bapak Ibu. 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba, menurut Bapak Ibu pribadi, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Nah, tidak berarti ya jadinya gitu. Tidak ada benar dan salah, pokoknya tidak gitu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa, bisa gitu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Nah, berarti jawaban yang pertama tidak gitu. Hukuman tidak. Yang kedua bisa atau dapat, yang ketiga bisa gitu. Nanti jawaban ini bisa kita pahami setelah selesai dari materi budaya positif ini. Lanjut, ini materi pertama, nilai eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada kegiatan kepal tangan ya. Sebentar ini, Mas Agus, Mas Agus, sebentar Bapak Ibu. Sebentar ini ada nanti 2 anak kelas 6 mau praktek tentang kepalan tangan. Sini Mas Arya, Mas Agus, cepat sini. Sini Mas. Ya, bagus ini Mas Arya dan Mas Agus. Nanti ceritanya yang mau siapa kemarin Mas? Ya. Nanti yang mengepalkan tangan Mas Arya. Ceritanya itu Mas Arya punya sesuatu yang sangat berharga, kemudian digenggam sama Mas Arya. Nanti Mas Agus meminta gitu ya, meminta suruh membukakan kepalan tangan Mas Arya. Ayo 1, 2, 3 mulai coba ya Mas, praktekkan yuk. Ya diminta buka tangannya. Buka. Enggak. Start. Ayo main. Enggak. Ayolah. Enggak. Tak kasih yang bisa. Ya. 1 juta. Mau berapa? Ya. Kasih mobil. Tak kasih mobil. Enggak. Ya. Cukup ya ini dari. Terima kasih dulu ya. Terima kasih Mas Arya dan Mas Agus sudah mempraktekkan tentang kepalan tangan di Bapak Ibu. Jadi apa yang dapat kita ambil nilainya, nilai dari kepalan tangan yang dapat kita ambil apa? Kira-kira gitu. Bahwa anak itu punya sesuatu yang berharga, walaupun diminta, dibujuk rayu, tidak akan membukanya. Ya. Pada dasarnya berarti anak punya kontrol sendiri atas diri. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada contoh
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi kalau ada perilaku buruk itu pasti kesalahan. Padahal semuanya memiliki tujuan ya. Padahal seseorang punya tujuan tersendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu hanya stimulus respon ya. Teori kontrol itu harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Jadi ada tujuan yang sangat mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, bangsa, ya, maupun latar belakang. Ya. Di sini poin pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Poin kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, nah ini akan terbangun. Tadi kan di awal ya, ilusi bahwa kita dapat mengontrol seseorang. Tapi dengan nilai kebajikan, ya itu dapat memberikan motivasi intrinsiknya. Maksudnya itu ya, dengan nilai-nilai kebajikan, seseorang itu intrinsik itu dari dalam. Kalau ilusi mengontrol dari luar. Kalau luar itu bersifat sementara, sedangkan dari dalam itu biasanya bersifat selamanya ya. Poin ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan ini, profil pelajar Pancasila. Jadi pemerintah sudah menuangkan nilai kebajikan pada IKM ya, di IKM ada. Kemudian profil pelajar Pancasila diharapkan ya dapat tercapai dengan ada 6 dimensi ya Bapak Ibu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernakal etis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu dari profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Itu yang pertama, materi pertama itu Bapak Ibu, tentang ilusi ya, ilusi kontrol menjadi posisi kontrol seseorang dengan melalui tadi apa nilai-nilai kebajikan universal dipraktekkan di sekolah lewat profil pelajar Pancasila. Kita lanjut untuk materi kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi Bapak Ibu. Nah ini coba semuanya direnungkan dulu. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Jelaskan alasannya. Apakah jika tidak ada aturan tetap datang pagi? Apakah jika tidak ada penghargaan tetap datangnya juga pagi? Itu kira-kira berapa? Nah, tetap berjalan? Ya, terima kasih. Itu saya menjawab dengan adanya untuk aturan yang ada di sekolah itu merupakan suatu tanggung jawab kita dalam mengajar
rekan-rekan guru itu sudah punya tanggung jawab masing-masing dengan adanya kita dulu diberi surat untuk melaksanakan tugas, itu tidak ada aturan pun rekan-rekan guru atau saya sendiri itu tetap tepat untuk melakukan belajar, mengajar, dan berangkat tepat waktu. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Bunda Haryanti. Berarti sudah intrinsik ini, sudah dari dalam ya, bukan karena aturan, bukan karena penghargaan, artinya sudah dari dalam diri Bunda Haryanti. Kita semua Bapak Ibu. Selanjutnya ini 3 teori motivasi. Nah, perilaku manusia. 1. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Tadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi dari luar atau eksternal ya. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan berarti eksternal. Yang ketiga ini menghargai diri sendiri itu dari dalam. Tepat sekali yang tadi disampaikan oleh Bunda Haryanti ya. Jadi berarti sudah dari dalam atau internal. Tujuan disiplin positif. Dan di sini selanjutnya ini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Artinya kalau sudah merdeka dapat melakukan sesuai yang kita inginkan ya, dengan diri kita sendiri. Nah ini gimana atau Bapak Ibu coba ini ada sebuah pertanyaan nih. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi nih Bapak Ibu? Kira-kira berapa? Kalau mencatat 100 kali gitu ya, kira-kira berapa? Berarti konsekuensi, konsekuensi karena terlambat ke sekolah. Lanjut yang kedua, muteri lapangan Buddha, itu kira-kira apa Bapak Ibu? Hukuman ya hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, kira-kira apa? Hukuman di Bapak Ibu. Nah, lanjut ini. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Jadi suatu yang menyakitkan ya harus terjadi itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak sakit ya. Terus yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Jika hukuman lama, konsekuensi pendek. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai kedisiplinan, itu konsekuensi. Kemudian hukuman itu paksaan, kemudian konsekuensi stimulus tanggapan, itu ya. Intinya kalau hukuman itu biasanya satu pihak ya, hanya kita membuat peraturan, hanya kita sendiri yang buat, jalankan oleh murid itu. Kalau konsekuensi berarti kita bersama-sama membuat dan dijalankan bersama, itu gitu. Lanjut. Nah ini didukung oleh penghargaan ini Bapak Ibu. Ini sangat penting ya. Jadi penghargaan menurunkan kualitas. Justru kalau dikasih penghargaan, justru malah kualitasnya penghargaan menurunkan kualitas tersebut. Kemudian yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kenapa sekarang tidak ada ranking ini, Baik? Jadi kita tujuan sekolah hanya ranking 1, 2, 3 gitu. Oke, tujuannya itu. Tapi sekarang dihilangkan, tidak ada ranking gitu ya. Karena dapat menurunkan kualitas tersebut dan
mematikan kreativitas anak ya, karena hanya tujuannya ranking, artinya segala cara digunakan untuk dapat ranking 1, 2, 3, menconteklah apapun ya dilakukan gitu, karena itu kan kreativitasnya menurun dan kualitasnya juga menurun. Nah ini Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda atau lebih kuat ya. Ini nanti ada videonya, saya sudah praktekkan dengan anak kelas 6 ya. Apa itu restitusi juga nanti sangat lengkap. Nah ini lanjut saja. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi, ada 9 Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar ya. Kedua, memperbaiki hubungan ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan ya, jadi bukan kita malah dikasih hukuman, tapi bagaimana caranya anak tersebut dapat belajar dari kesalahannya. Nanti ada prosesnya nih. Kemudian restitusi menurun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu untuk melihat dalam diri yang melakukan hukuman atau melakukan kesalahan setelah melanggar dari apa yang kita gunakan ya. Tadi kan hukuman, kemudian kita ubah menjadi konsekuensi. Nah, terus kita ubah lagi menjadi restitusi gitu ya Bapak Ibu. Lanjut untuk yang ketiga ini, keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Kita sudah kelas 6 sudah membuat Bapak Ibu ini keyakinan kelas 6. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan gitu ya. Nah ini teori seperti ini Bapak Ibu. Peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Jadi yang tadi kan kita membuat peraturan kelas ya. Peraturan kelas dibuat itu bersama antara guru dan murid ya. Kita buat peraturan, contohnya jangan makan, tidak boleh makan di kelas ya. Itu peraturan kelas. Kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas ya. Keyakinan kelasnya diubah yang tadi tidak boleh ya, kita ubah menjadi jika mau makan di luar kelas. Jadi kalau keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kalau peraturan kan masih tidak boleh makan di kelas. Kita ubah menjadi jika mau makan di luar kelas, kita ubah. Kemudian kalau peraturan kan mengikat ya. Tapi keyakinan itu yang sudah dijalankan Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan kita buat bersama, ya setelah dilakukan menjadi keyakinan kelas gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita buat peraturan kelas ya, peraturan antara guru dan murid. Kemudian kita peraturan itu kita jalankan. Nah sudah berjalan, kalau sudah berjalan kan sudah dilaksanakan. Nah, anak menjadi punya keyakinan. Nah, keyakinan itu yang disebut keyakinan kelas. Nah ini, di sini ada soal nih, Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas atau apa kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Saya bercontoh. Nah, berarti termasuk tanggung jawab ini. Keyakinan kelas, tanggung jawab. Ini seperti itu. Nilai kebajikan yang dituju gitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kenapa? Masuk ke menghormati
kemudian hadir di sekolah 15 menit ya, itu termasuk menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan ya, itu keselamatan. Poinnya itu menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba ya, ini tidak boleh ya, itu untuk kesehatan ya tujuannya. Jadi kita membuat keyakinan kelas pasti ada tujuannya ya. Selanjutnya bergantian menunggu giliran, itu kesabaran. Kemudian gunakan masker, itu untuk kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan ya. Jadi kalau kita lari di kelas, kita buat peraturan kelas ya, buat peraturan terus menjadi keyakinan kelas ya. Jika ingin berlari di luar kelas ya, kelas kan sudah ada kemarin ya, ya karena ada yang jatuh ya gitu, karena untuk keselamatan juga. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, Bapak Ibu. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia ya. Jadi yang pertama itu cinta kasih ya. Ini kebutuhan paling dasar Bapak Ibu, ada 4 ya. 1, 2, 5. Yang pertama bertahan hidup Bapak Ibu. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta, kasih, ada 5 gitu. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan bertahan hidup ya. Artinya kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Selanjutnya kasih sayang ya. Jadi berhubungan dengan antara apa ya, memberikan dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi dari bagian kelompok ya, jadi bagian dari kelompok tersebut. Kemudian penguasaan ini berhubungan dengan keusahaan untuk mencapai suatu keterampilan yang diakui jadi kebiasaan oleh orang lain intinya. Kebebasan ini untuk kebutuhan mandiri. Terus untuk kebutuhan mandiri akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang ya. Ini tentang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang selanjutnya kan keempat tadi. Yang keempat itu yang keempat tentang kesenangan. Nah ini juga kebutuhan dasar manusia ya. Kesenangan. Jadi kita mulai tadi ada berapa ya? 5 ya. Bertahan hidup itu pasti. Kemudian cinta kasih itu pasti. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan ini sudah mutlak ya, kebutuhan kita semua. Ada 5. Nah selanjutnya ini ya, lanjut saja. 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Ini sangat penting menurut saya. 5 posisi kontrol. Di sini perhatikan video berikutnya. Untuk intermezzo saya tampilkan sebuah video tentang 5 teori kontrol Bapak Ibu. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf, ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bolongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah, sana.
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda di pulau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, kita sudah melihat tadi videonya. Ada 5 posisi kontrol teori motivasi perilaku. Jujur saja, sebelum saya mendapatkan pelatihan PEP, saya hanya mungkin hanya sampai nomor 1, biasanya hanya 1 sampai 3 Bapak Ibu, sampai teman, jadi teman. Seringnya malah menghukum ya, seperti itu. Setelah saya mempelajari tentang 5 teori kontrol, saya berusaha untuk menjadi manajer ya. Jadi kalau hukum kan hanya menghukum, tapi kalau manajer perbedaan 1, 2, 3, 4 sampai ke 5, yang paling lengkap kan ke-5 ya. Jadi di 5, yang ke-5 kita tidak langsung memberi warna salah, tapi kita ini hal yang wajar yang harus diperbaiki. Nah, bagaimana memperbaikinya? Solusinya dikembalikan ke anak ya. Kalau sebagai manajer seperti itu, kembali ke anak tersebut. Ya, kita tanyakan ya masalahnya apa, kemudian bagaimana solusinya. Kita hanya seperti jembatan ya, menjembatani dan juga meyakinkan anak tersebut gitu ya. Mungkin saya hanya nomor 1 sampai 3 Bapak Ibu sebelumnya. Mungkin kalau pengalaman Bapak Ibu biasanya tentang 5 posisi kontrol teori motivasi perilaku itu begini. Bunda sudah biasanya Bunda di yang mana Bunda? Sebagai hukum atau pembuat masalah, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer Bunda? Biasanya Bunda kan sudah mengajar sama lama di banyak pengalaman. Biasanya Bunda atau Pak Marti biasanya Bapak Heru itu biasanya sudah sampai mana? Apa langsung menghukum atau manajer? Berdasarkan pengalaman mau biasanya Pak Garyati sudah biasanya manajer nih Pak, ya, sudah langsung. Oh dua-duanya, berarti manajer teman Nah, kalau saya jujur saya baru penghukum dan teman Bapak Ibu. Maka anak salah ya saya hukum, kemudian saya berikan apa ya setelah menghukum. Saya berbicara sebagai teman gitu. Nah, setelah saya mempelajari ini ternyata masih ada step berikutnya ya, atau endingnya ya. Endingnya ternyata manajer ya, sebagai manajer gitu. Nah, ini di sini ada sebuah pertanyaan gitu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dan ini termasuk ngomong tadi, merasa bersalah. Kemudian selanjutnya kamu tidak pernah belajar melakukannya, berarti penghukum. Kemudian yang ketiga kira-kira apa? Yang ketiga kira-kira apa? Ayo lakukan demi ibu bapak. Merasa bersalah. Oh, supaya teman baik.
Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa kira-kira? Tadi 5 tapi kontrol itu. Teman, manajer atau apa? Kita pemantau nih. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa? Bagaimana? Berarti ditanyakan. Oke. Manajer bertanya kepada anak ya. Anak melakukan kesalahan bukan langsung kita hukum, lari keliling lapangan atau push up, tapi kita tanyakan dulu ya. Kenapa melakukan kesalahan itu? Kemudian solusinya kita tanyakan lagi ke anak tersebut seperti itu. Kamu selalu paling terakhir lagi menghukum ya. Terakhir nih, materi terakhir. Segitiga restitusi, Bu. Nah, di sini ada tentang tadi kan ini saling berkaitan, Ibu. Sebenarnya saling berkaitan ya. Materi 1, 2, 3, 4, 5. Di endingnya nanti ini segitiga restitusi. Ada 3 tahap, Ibu. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Nah, ini tahap pertama. Stabilkan identitas ini ya, untuk membuat anak merasa gagal ya, karena berbuat salah menjadi positif. Jadi kalau anak merasa melakukan kesalahan ya, bukan kita kasih hukuman, tapi bagaimana caranya supaya anak tersebut kita buat kesalahan itu menjadi hal yang positif bagi anak tersebut gitu ya. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah ya, membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian yang ketiga ini, menanyakan keyakinan ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial ya. Jadi saya ambil kesimpulan itu yang pertama, misalnya anak membuat kesalahan ya, itu kita tanyakan dulu kenapa melakukan itu gitu ya. Kemudian tanya kedua, yang sifat validasi tindakan yang salah, itu salah atau tidak, gitu ya. Kita melakukan, tanyakan salah atau tidak. Karena anak jawab salah, salahnya kenapa, gitu ya. Nanti kita tanyakan ya. Kemudian setelah itu kita masuk keyakinannya, keyakinan kelas yang sudah dibuat, gitu ya. Kan kita sudah buat keyakinan kelas. Jadi kita hubungan lagi masuk ke keyakinan kelas, gitu ya. Apakah sudah melaksanakan sesuai keyakinan kelas? Belumnya kenapa gitu ya? Karena A, B, C, D anak kan berbicara. Terus solusinya gimana? Tanyakan lagi ke anak. Ya, jadi kita hanya menjembatani ya. Tanyakan lagi ke anak. Oh ini harusnya seperti ini Pak. Nah, terus apakah kamu mau? Nah, terakhir itu apakah kamu mau melaksanakannya gitu? Berarti supaya anak ini dari dalam intrinsik tujuannya kan membuat anak positif dari dalam ya. Jadi tujuan keyakinan kelas itu berhubungan dengan ini nanti segitiga restitusi ya. Jadi kalau ada masalah, sebuah masalah kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, dihubungkan dengan 5 posisi kontrol, berarti sudah menjadi manajer langsung kali yang nomor 5 gitu Pak Ibu. Jadi ini segitiga restitusi. Kalau ada masalah kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, berarti otomatis kita sudah menjadi manajer ya gitu. Nah di sini ada contoh ya, ini kemarin saya praktekkan dengan anak ya, dengan anak kelas 6. Saatnya meraih mimpi.
pasti punya kesalahan. Terus bagaimana cara kita untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut? Kenapa beda ada ini kamu terlihat tidak bersemangat kelas, tidak lesu, juga tidak kerjaan kenapa itu? Apa itu karena saya nanti sampai malam jadi kalau saya Baik, beda masih ingat keyakinan kelas beda. Kira-kira kamu sudah dapat menjalankan keyakinan kelas beda tidak? Nah, bagaimana itu? belajar dan bertanggung jawab akan Nah, sekarang baca bagaimana solusinya. Solusi kita untuk dapat kamu baca melaksanakan keyakinan kelas kita. Bagaimana solusinya? Dengan belajar. Siap untuk belajar baca? Kalau sudah baca silakan dapat melanjutkan jam istirahat. Silakan. Silakan duduk. Saya silakan duduk. Gimana keadaannya saya? Betul. Sakit. Apa yang terjadi Mas Iqbal? Setiap orang pasti punya kesalahan. Terus bagaimana caranya kita mengontrol emosi? Kalian tahu kesalahan kalian? Apakah kalian masih ingat keyakinan kelas kita? Apakah kalian sudah melaksanakan keyakinan kelas kita? Belum kan? Bagaimana? Atau keyakinan kelas mana yang belum kalian terapkan? Sudah? Terus bagaimana solusinya? Terus kalau tidak kalian saling berjabat tangan, dan saling memaafkan. Ya, kalau tidak kalian boleh melanjutkan istirahat. Silakan menjawab. Saya sangat baik dan memotivasi saya kalau belajar bahwa kesalahan dapat diperbaiki asalkan punya keyakinan untuk mengubah. Terima kasih Pak Baik. Terima kasih Pak Bayu selalu memberikan motivasi dan mengajarkan saya menjadi supaya lebih baik. Oke. Terima kasih, ini sudah kita sampai ke segitiga restitusi materi terakhir. Insya Allah kalau semuanya dapat jika ada masalah dilakukan dengan segitiga restitusi dapat memupuk budaya positif dari dalam. Tujuannya itu dari dalam anak tersebut. Nah, di sini sebenarnya budaya positif itu sudah kita lakukan Bapak Ibu. Ya, secara tidak sadar sebenarnya kita sudah melakukan. Ini ada contohnya upacara hari Senin, upacara hari besar itu juga termasuk budaya positif. Kemudian ini outbound kemudian pembelajaran yang menyenangkan itu juga termasuk budaya positif. Kemudian berdoa sebelum dan setelah pembelajaran itu juga budaya positif. Ini pembuatan keyakinan kelas ini untuk menunjang intrinsik budaya positif intrinsik dari dalam siswa lewat keyakinan kelas. Ini terakhir Bapak Ibu, refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau Bapak Ibu yang saya dapatkan. Jadi apa yang didapatkan dari
mungkin sesi budaya positif hari ini. Satu saja Bapak Ibu, sampel kira-kira mungkin satu saja. Kesalahan bisa diperbaiki. Kesalahan dapat diperbaiki dari Pak Haryanti. Moga ada yang menambahkan, baik. Cukup. Lanjut ke pertanyaan kedua. Perasaan apa yang muncul selama sesi ini? Khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Ya. Perasaan apa yang muncul, Pak Ibu? Apakah ingin tahu atau senang atau kira-kira gitu rasanya yang muncul ya selama sesi ini tentang motivasi intrinsik? Apakah mau memunculkan motivasi intrinsik dari setiap siswa atau berbagi kira-kira Pak Ibu? Berarti kira-kira apa? Kerjanya? Udah. Jadi perasaannya biasanya gini Pak Ibu. Bagaimana membuat ya anak mempunyai disiplin dari dalam dirinya sendiri ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, peran atau seperti apakah yang saya telah lakukan selama sesi ini. Kira-kira perannya yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, mungkin sudah mengajar berapa tahun gitu ya. Kira-kira perannya itu tadi seperti menjadi apa gitu ya? Perannya ingin peran apa yang telah dilakukan gitu. Perannya kira-kira apa gitu Pak Ibu? Nah, sebagai teman gitu, ya sebagai teman pemantau gitu. Ya, pertanyaan terakhir Pak Ibu. Saya akan menjadi seperti apakah setelah sesi? Menjadi nanti kan teman. Menjadi apa? Nah, nanti manajer, betul sekali Bu Marti. Ya, yang tadinya teman menjadi manajer gitu. Manajer bagi anak dan dirinya sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua kalau ya. Luar biasa ini yang sudah sampai sesi ke terakhir ya. Ini kita ada sebuah kalimat ini. Kita yang memilih profesi sebagai pendidik ya, berarti memilih untuk mengurusi kehidupan, memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia, memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak. Tak perlu gengsi, saling belajar, saling memberi masukan. Jadilah seperti air, teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar yang dilalui. Ibu Ije Khotijah ya. Nah, terima kasih ya. Terima kasih antara hati dan otak harus bekerja sama gitu Bapak Ibu. Nah, sekian mungkin diseminasi pada siang hari ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya, saya Ketua Kelas 6 SDN Jakarta. Jadi saya mewakili teman-teman untuk memberikan testimoni tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Pengalaman menurut kami, pembuatan keyakinan kelas sangat menarik karena kita dapat meluangkan ide dan kita bahas bersama-sama untuk menjanjikan keyakinan kelas. Terima kasih Pak Bayu sudah membimbing kami dalam pembuatan keyakinan kelas dan kami berjanji akan melaksanakan keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh.